pertama kali aku act out terus lagunya pun lucu gitu kan. Ke Danau Toba, ke Danau Toba, hore, hore, hore. Tapi semua hening. Sampai angin di Danau Toba pun kedengar. Citizen yang berbudiman. Budiman bos. Citizen yang budiman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut penghancur kesombongan podcast hancur di tenis indoor Senayan, the one and only give us for Benedion Raja Gugu. Begitu. Ngotot banget. Cara baunya biar kayak abang kan. Ngotot banget. Abang awa iki bang. Abang-awa iki. Abang awak iki dicampur. Abang-awa iki. Dicampur jauh. Kenapa bisa abang kau? Mamaku sih mare-mare. Terus? Tulangku Raja Gugu. Saritona. Satu toga. Satu ya. Jadi mare Raja Gugu kok besungguh. Oh, berarti kau apa ya? Marta Rombo ya? Paham lah. Kalau kayak gitu kan bisa nggak bayar angkot kita kan. Cuma itu aja tujuanmu. Itu aja. Jadi manggil apa lah kalian? Tulang aku panggil. Tulang boleh, lae boleh. Oh. Iya. Apa mamanya ya? Oh, lae. Lay aja ya? Iya. Lay ya? Lay aja Karena kalau lah. kau panggil tulang, kau layani dulu. Apa yang kurang? Iya, jangan. Oh, Mending iya. lae aja biar setara. Iya, abang aja lah udah lah. Lay. Lae. Kalau abang tuh lebih ke kakak beradik. Oh. Kalau ini tuh karena aku tuh saudaranya sama makmu, jadi kayak adik ipar gitu lah. Tuh, kan dari mamakmu. Iya. Iya. Partuturan. Iya, partuturan. Partuturan. Gitu. Lay panggilnya. Lae. Harus lae. Harus lah. Lay itu bukan lay ya. Banyak orang salah lay. Lae. Lae. Bain mak pertanyaan. Harus lae. Horas laiku mau nanya apa le? Gimana rasanya Le Bennett nih bermain di tenis indoor Senayan kemarin Wah. dan menang lagi. Ay. Gila le. Orang-orang Lapo senang semua. Lae. Bagaimana rasanya Le? Nggak pernah lah aku bayangkan, aku kan secara olah tubuh kan jelek. Iya kan, nggak lentur gitu badan. Jadi nggak bisa olahraga, nggak banyak yang olahraga yang aku bisa jago gitu. Kalau ku tengok bagus sekali badan kau Le. Mana kaku kan aku dibilangnya kaku. Jadi nggak, kalau ketika disuruh suatu saat main di tenis indoor, siapa yang bisa membayangkan aku bisa gitu, mana bisa gitu. Juga sih. Dan ini mematahkan stigma, katanya kan kalau dua orang Batak berkumpul toh. Dia main catur. Iya. Ya kan? Ini main tenis. Main tenis. Memang yang bilang hoki Batak siapa? Jawa ya dia ya. Jawa dia. Tapi darahnya Batak bang. Betul. Cara ngomongnya Batak, emosinya. Bahkan secara emosi dia lebih Batak daripada Batak. Iya. Itulah makanya yang orang-orang kayak gitulah yang dibilang terbatak-batak. Jadi nggak mesti orang Batak dia. Masuk dia mulus masuk. Nggak mesti jadi orang Batak untuk seperti orang Batak. Iya, Terbatak-batak Batak-Batak. dia. Smooth bridgingannya. Canggih. Tapi ku dengar nggak puas lah ini. Kenapa Le? Karena terlalu mudah lawan yang dihadapi. Betul. Sementara pengorbanan dia untuk membuat dirinya mau tampil itu lebih besar pengorbanannya. 8-0 yang mana nih? 1 dikasih. 8-1 ya. 81 gitu. Tadinya aku sama Oki nggak niat latihan. Cuman ya udah kita lawan aja gitu. Tapi mereka serius sekali latihan. Memang. Kan? Jadi kami panik. Ki, latihan orang itu Ki. Kayak mana ini Ki? Kita latihan. Sementara kan kau bulan madu dulu. Betul. Ke Jepang ke lah, Jepang, apalah. syuting lah. Terus kayak mana ini Ki? Apa kita latihan juga? Aku bilang. Terus kata Oki, udahlah yuk latihan gitu. Ternyata salah kami latihan. Karena? Jadi jago kali kami. Memang kalau orang udah menang, kentut pun wangi. Tuh. Coba kok ngomong sama Randika sama siapa itu Si Dias. Dias. Iya, Dias. Berantem mereka marpadai sampai hari ini. Marpadai. Iya. Sampai akhirnya Kemal yang keluar dari podcast hancur. Enggak Mohon maaf yang berantem kan. Oh, iya. Kemal yang Mungkin berantem itu ya. hubungannya. Iya, Emang iya, keluar iya. memang Kemal. Keluar. Memang keluar Jadi dari- bertiga Iya. mereka gara-gara ini. Kemal. Gara-gara Iya. Kemal nggak mau main tenis Iya. katanya. Ngeri kali. Sama lah makanya Patra yang jadi komentator kan. Iya. Si Kemal nggak datang. Anaknya lahir kan? Iya, Iya. ya, itulah official statement. Itu alasannya Alasannya, katanya. Sama lah sama Oki. Jegel datang.
Ada yang nggak datang kan? Siapa yang nggak datang? Datang semua. Anggota kalian bukan berempat. Oh masa siapa satu lagi? Kalian juga sudah pecah. Kalian tinggal bertiga. Oh, enggak siapa rupanya? Dalian atau lu kalian? Enggak, empat kami. Empat, Tapi kan? siapa satu lagi? Kau tahu? Ors le. Ors ya. Masuk mulus. Mulus nih. Mulus. Jangan sampai ada pertengkaran lagi nih. Takutnya berakhir di ring tinju nanti. Oh, HSS dong. Ai. Ah. Masuk kali ya. Jadi gimana lah pernikahanmu sekarang? Selamat ya Bang ya atas Iya, pernikahan Bang ya. Aman pernikahan karena menang tenis. Oh. Istri pun bangga juga Bangga. kan. Karena dia juga udah protes kan. Tenis saya terus. Oh, udah katanya. begitu? Iya. Wih, kalau sampai kalah bagaimana tuh Bang? Ya harus honeymoon lagi. Karena mungkin kepikiran orang ini di Jepang. Awak harus balik, dia harus latihan tenis. Jadi kan di Jepang ini liburan ya kan. Di dalam hotel nih. Kerjaanku nontonin tutorial tenis. Terus dia tanya, ke Jepang jauh kali nih kegiatanmu ya gitu. Nggak kau sentuh aku kan. Masuk kali tuh. Sambil pegang raket tenis lagi. Hah? Iya. Ngeri. Tapi kan sebelumnya kesini kan kau belum nikah. Ke Potsi. Belum. Waktu Tapi udah pacaran sama itu. udah lama. Aku kan pacaran sama dia 6 tahun. Oh. Kemarin waktu tenis itu Bang. Kata istriku, kita nanti foto boleh nggak sama Judika sama Duma Riris, nanti biar aku bikin captionnya 2 pasangan yang mudah direstui. Oh. tapi untungnya nggak kejadian. Bisa aku bikin. Kan foto di aku semua. Nggak Jadi jumpa. apa? Mau yang dokter ya? Nggak tahu lah kita itu kan. Pokoknya si Matua itu cuman khawatir aja karena buat mereka kerjaan-kerjaan kayak kita ini kan kerjaan kagak jelas kan. Iya, kerjaan yang Ido. kerjaan apa itu gitu. Bukan soal apa-apa, lebih ke khawatir aja anaknya nanti. Borunya. Iya, borunya enggak. Tapi kan kau sarjana teknik. Iya, tapi UGM kan? UGM. lagi artinya kapanpun kau bisa banting setir atau sambil ya kayak dokter Tompi nyanyi-nyanyi foto-foto itu klinik-klinik betul. rame. Operasi sambil sindi diu gitu. Sekarang udah fokus operasi kayaknya dia, udah jarang nyanyi. Markas di Bintaro. Jarang bikin film udah kan. Iya. Ya siapa tahu kan kok bisa gitu. Kok gimana akhirnya bisa meyakinkan? Itulah kekuatan karya. Canggih kali Iya. Yang mana? Ngeri-ngeri sedap. Yang terakhir itulah. Si Geri sedap. Iya, Jadi ada buahnya itu. Adalah buahnya. Memang salah ini ku buka di sini ya. Iya. Salah satu niatku juga bikin film itu adalah ada ke arah sana. Karena kalau bikin film komersil yang umum gitu kan belum tentu nyampe ke mereka gitu, ke orang-orang Batak kan gitu. Nah, ketika akhirnya bikin film Ngeri-Ngeri Sedap akhirnya menjadi omongan di circle-circle Batak ini. Sampailah ke beliau, ke Amang itu. Oh, ternyata bisa juga kawan ini gitu. Oh, jadi lebih kepada karyanya yang laku atau karena memang muatan filmnya yang membuat dia luluh. Intinya dia lihat lah, nih anak bisa bertanggung jawab gitu lah. Nggak Kayak mungkin kalau Jude berarti dengan lagunya bisa jadi Betul. nomor 1 lagunya. Iya. Ini berarti kan filmnya juga Iya. sampai masuk festival Betul. mana-mana. Oh, karena ada hasilnya juga ya. Iya, jadi kan dilihat oh anak ini berkarya. Maksudnya Bukan sembarangan gitu. Tapi aku masih penasaran Bang. apa itu? Ketika film itu tayang terus ditonton oleh mertua mungkin langsung dapat restu atau tidak? Apa masih ada proses lagi? Izin Adalah proses pasti kan. Karena kan sebelumnya bertemu aja pun susah gitu kan. Jadi adalah proses yang terjadi misalnya bagaimana mensiasati biar terjadi pertemuan gitu. Setelah bertemu ngobrol bagaimana mengkomunikasikan supaya tahu bahwa ada niat menikahi borunya gitu. Dan itu kan harus dikonsep dengan baik dan dengan lembut gitu. Ngebadanin juga nggak? Jadi kau pas datang atau udah bisa ketemu orang si Matua ini, kau buat skrip dulu. Iya, aku pikirin. Kau siapkan. Kan kami pertemuan pertamanya aja itu ngeprank beliau. Wih, ngeprank gimana Bang? Jadi begini. Waktu itu dulu pernah lah aku bilang sama Naomi, pacarku waktu itu kan, ayolah bertemu sama
tulang itu supaya ada terjadi komunikasi. Dibilangnya lah berkali-kali, Pak, si Bene mau ketemu. Belum bisa, sibuk bapak gitu. Misalnya sebulan kemudian, Pak, si Bene katanya mau ketemu. Aduh, lagi banyak kali di kerjaan gitu. Tapi tetap halus ya. Iya, nah akhirnya aku bilang sama Naomi, nggak bisa kayaknya kalau kita pakai cara-cara gini. Kita harus membuat sebuah kejadian tak terduga gitu. Harus bikin force mayor dia. Iya. Jadi abang bikin Akhirnya Naomi ngajak papanya makan di luar. ketemu. Nah ceritanya mereka lagi makan, ceritanya aku WhatsApp Naomi. Kau lagi di mana? Makan di sini. Oh aku juga kebetulan dekat situ. Aku datang ya gitu. Nah jadi ketika aku sudah sekitar 15-20 langkah udah dekat, baru Naomi bilang ke papanya, Pak, ternyata si Bene lagi di sini. Boleh nggak gabung sini? Begitu selesai dia ngomong, aku sudah horas tulang gitu. Gak sempet dia ke parkiran. Kaget dia. Itulah, Iya. itulah situasi yang dibikin gitu, di-create gitu sebagai sutradara gitu. Udah diatur sininya. Tapi awkward nggak? Awkward karena kan semua orang bingung kan. Aku bingung gimana caranya. Rame mereka. Enggak, dia sama adiknya sama papanya bertiga lagi makan. Terus aku bingung kan, masuklah aku di sana. Terus aku juga bingung kan karena setiap ngomong responnya beliau kan juga bingung, kok ada anak kuyup ini di sini. Kok ada anak satu ini di sini. Nah, jadinya akhirnya aku berusaha berakting untuk ini memang benar terkesan tidak sengaja gitu. Terus aku ngobrol lah. Apa yang kau bahas? Aku ceritakan lah, maaf ya tulang, aku kebetulan ada kerjaan meeting tadi sama orang di sini. Jadi ku tanya Naomi ternyata di sini gitu. Jadi itu bilang apa? aku mampirin lah. Ya oke gitu. Template ya. Udah Udah pasti itu ya. Udah pasti itu. Gitu. Sambil makan gak mau ngeliat muka abang mungkin ya. Belum kan pesan dulu gitu kan. Jadi kan diatur biar panjang. iya diatur biar panjang. Itu gitu. semua makanan apapun rasanya berbeda itu, Sel. Iya. Baik dari Berbeda. pihak tulang itu maupun pihak dia. Yang penting abis ini nanya apa ya? Betul. Abis ini nanya apa ya? Betul. Terus kan aku terbiasa sebagai sutradara, bukan sebagai aktor. Betul, Iya kan? betul. Jadi ilmu-ilmu keaktoran aku terbatas. Gitu. Jadi aku kan berusaha untuk senyum, manis gitu kan. Tapi tiba-tiba Naomi WhatsApp. Jangan kaku kali, kau jelek kali actingmu. Padahal di sebelahmu ya. Tapi kami WhatsAppan gitu. Iya. Sampai akhirnya dia menyatakan iya, itu bagaimana? Akhirnya ya setelah pertemuan itu ya mulailah kan tembok-tembok yang tadinya kokoh, tembok Cina ini iya ya, kokoh mulai terbuka lah celah-celah gitu, dan akhirnya lebih dekat gitu. Dan setelah sudah beberapa kali bertemu dan merasa tulang terakhir akhirnya sudah welcome gitu, akhirnya baru ngomong. Langsung iya. Enggak dong. Enggak dong. Karena ada sebuah alur yang harus diikuti. Oh iya, kalau itu jelas. Tapi kan biasa ada bocoran dulu, baru kau mulai jalan. Kasku bilang, tulang ada rencana menikahin Naomi. Ini kau sama orang bapak udah datang? Belum lah. Masih kau sendiri? Masih sendiri. Terus dia bilang, oke, sudah ku terima permintaanmu, nanti kami keluarga berpikir dulu gitu. Jadi nggak langsung dijawab di situ. Jadi kau bukan langsung marwari dinding. Enggak lah. Ini emang omonganmu. Omongan dulu lah. Masa bawa orang tua ternyata nggak dibuka pintunya kan bahaya. Makanya biasanya kan udah bocoran. Nah setelah sudah lampu hijau baru ngasih tahu orang tua. Jadi berpikirnya berapa lama? Proses berapa lama? Lampu hijau. Lampu hijau sebenarnya setelah pertemuan yang di prank itu ke proses selanjutnya itu relatif lebih cepat lah. Oh jadi lebih cepat. Iya, karena kan aku berusaha untuk bertemu itu tuh 5 tahun pacaran, kayak aku bilang. Baru ketemu setelah 5 tahun. 5 tahun pacaran. Jadi kau nggak pernah nganter jemput ke rumahnya? Nganter ke rumahnya itu harus 1 gang sebelumnya berhentinya gitu. Karena 4 tahun pacaran dulu, aku masih naik sepeda motor. Jadi iya kan bahaya juga kan. Kupikir wah ini nanti makin meragukan gitu kan. Jadi kayak aku antarnya sampai sini aja ya, nggak sampai depan. Nggak usah lah, nanti
makin payah nih, temboknya makin tebal gitu. Jemput juga. Jemput juga dia ke depan gitu. Tapi ditanda emang itu kan sebenarnya kan. Nah sebenarnya udah sama-sama tahu, udah tahu gitu. Alah, kau bilang naik gokar, adanya motor di situ kulihat gitu-gitulah udah sering. Jadi makanya dia orang ini mengidolakan Judika sama Duma. Betul. Dan mereka juga 6 tahun bang. Iya betul memang. Iya. Awak kan duluan awak nikah, jadi aku tahu susahnya itu dia. 5 tahun lah katanya perjuangannya. Malah sudah ada dulu calonnya. Dia ada calonnya enggak? Oh nggak ada, Naomi ini. nggak ada kalau Naomi. Maksudnya nominasinya. Nominasinya. Bukan udah ada hubungannya enggak. Iya. Kan ada yang dicita-citakan yang Betul. seperti apa. Ada biasanya yang selalu didorong-dorong orang tuanya kan. Udah sama inilah gitu. Iya, makanya itulah kisah-kisah seru memang ya. Oh lo. Jadi berapalah sinamotnya? Masuk itu. Nggak usah lah dibahas di sini acara adat Itu kan juga bagian penting Betul. itu. Karena mengukur orang ini anakku udah S2. S2 bang. S2 ya dia. kan? Anakku S2. Dokter. Baruku S2. Hukum. Orang ini sekian ku sekolahkan. Masuk ya. Berapalah sinamot dari kau? Ya kan? Berapa bang? Sebenarnya kalau soal Udah kau siapkan itu ya? udah kusiapkan. Angka udah siap ya? Udah kusiapkan. Sesuai yang dibicarakan atau di bawah ada lagi? Enggak lah, sesuai yang dibicarakan lah. Karena gitu. biasanya kan supaya kita nggak terlalu banyak amplopnya. Iya. Yang disebut sekian, bawah kita Oh dukung gitu lagi. ya bang? Iya dong. Abang kejadian kayak Lah, gitu? iya dong. Kita sepakati nggak usah lah kita banyak yang pengen bombastis ada kan. ilmunya Ya. gitu ya. Supaya terdengar, memang mewah ini. Betul. Kami sepakat, justru kita biasa-biasa aja, tapi kita support dari bawah. Bawah tanah. Jadi yang disebut sekian, tapi ada dorongan lagi di bawah. Dorongannya lebih besar. Karena kalau disebut sekian, yang datang-datang ini amplop kita makin banyak keluar. Oh begitu. Betul. Iya. Karena misalnya maharnya besar. Iya. Sinamot ini mahar ya. Mahar. Masa amplop yang lain itu kecil? Itu. Kan malu gitu. Jadi semakin tinggi, ini pun akan semakin gede. Betul. Nah, jadi bisa biar segini, ini biasa aja, tapi kita support dari bawah. Katanya setara Jessica Mila waktu itu ya. Wah, kalau itu tidak terlawan lah itu. Tapi kan kalau bang, Itu Hotman Paris pun nggak sanggup ngelawannya, aku lihat. Ngeri kali. Kalau nggak salah 7 event kan. 7 event, Bang. 7 event Mereka kan. full. Iya, mulai Bang Oto itu. Iya, mulai dari apa namanya 3M-nya kan. Habis itu ada istilah apa namanya yang apa teh istilahnya yang dikasih marga? Oh iya karena kan karena dia Jessica baru- Milanya bukan orang Batak oh kan. kasih Ya, itu bonus. pesta lagi tuh. Di pesta lagi. Terus biasanya kan kalau kayak aku resepsi sama pesta Digabung. adatnya digabung sehari kan. Kalau dia beda Dipisah, tuh. karena biar membedakan tamu. Pemberkatannya satu hari sendiri. Kalau pesta adat tapi aku satu klarifikasi, sendiri. Bang Hotman itu bukannya dia nggak mampu. Tapi? ya memang dia pengen hemat aja. Bang kalau Bang Judika Karena dia lebih banyak di atlas kan. Betul. Kalau bikin acaranya kebanyakan dia Betul. susah dia. Dia pikir mending uangnya bikin event tinju katanya. Tapi awak berani Diputar. begini karena mamanya si Manjuntak. Oh Jadi iya. manggil aku tulang. Bang Hotman manggil aku tulang. Iya, Bang. Iya. Biar bagaimanapun awak lebih Tapi tinggi. begini nggak? Lebih tinggi awak. tulang jebret. Tapi Ngeri, Bang Bang. Judika kan sempat bikin juga tuh lagu untuk Kakak Duma kan Mapala. Lagu Oduma dia. Oh, Iya, Oduma ya? iya, Tapi Mama Oduma. Papa Larang itu dibuat Ya, untuk itu ya. juga. Itu juga ada ya. juga. Oduma abangnya yang nyiptain si Erik. Iya. Nah, Live Band ini akan bikin yang lebih Film. seperti itu nggak? Film ya. Asal ada yang modalin bikin dia. Sebenarnya sudah ada lah keinginan misalnya tentang begitu-begitu, tapi belum punya kepastian dan keyakinan terhadap cerita apa yang mau digarap gitu. Tapi jujur memang sudah kepikiran wah kisah seperti ini kalau difilmkan menarik banyak juga yang ya, ngalamin. banyak Ya. juga yang ngalamin gitu. Mapalah. Jadi mungkin suatu saat ya siapa tahu Iya. gitu. Nah itu ya.
Dan papa juga tak. Iya. Biar mamamu tak suka, bapamu juga Nah sekarang terakhir aku lihat karaokean sama apa kan sama. Iya sama tuanya. sama si mertuanya. Masuk itu. Udah akur. Iya. Masuk itu. Bukan akur udah akrab. Udah, aku pun sekarang akrab kali. Iya tapi kan nyanyi kenapa? Ngomong berarti masih kaku, nyanyi aja. Kalau ngomong kan mikirin topik. Iya. Kau udah seakrab apa? Akrab kali pun. Wih, Mentang-mentang gila. ditonton lah. lah. Iya. Betulan. Contohnya? Beliau itu suka tenis juga. Oh, masuk. Tapi karena sudah sakit jadi tidak main tenis. Oke. Nah kemarin itu udah merencanakan datang, nanti ku tonton ya gitu. Cuman ternyata kerjanya padat, jadi nggak jadi datang. Kan waktu itu nonton juga gitu. alasan nggak mau ketemu kau karena kerjaannya Nggak, padat. kalau ini sudah bilang langsung. Kalau dulu kan melalui anak bilangnya. Kalau orang abang masih kerja masih kerja, sibuk. sibuk kali gitu. Memang sibuk berarti. Iya, udah sekarang tuh kayak misalnya udah CS udah ya? CS lah, udah sering kali. Undanglah aku di podcast kalian gitu, udah gitu. Nah, enggak lah kalau itu. Sekali lah itu kalau begitu. Enggak. Katanya CS. Kalau itu dia masih bilang kayak jangan sering dibahas, malu aku kan. Lah ini dibahas. Iya makanya. Tadi kalian mancing, aku udah berusaha nih. Maaf bapak. Oh, nggak apa-apa lah, tulang itu senang lah. Iya. Apalagi kita kan halak kita juga. Betul. Apalah kan. Dan Bang Benny juga akrab sekali sama bapaknya. Bang Benny. Akrab kali tidak. Akrab apa Bang? Tidak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Nggak ada Ya? pernah masalah. Main tenis juga ya. Sama bapak main tenis. Main tenis. Maintenance hubungan. Orang bapak di tebing tinggi. Di tebing tinggi, bapak sama mama. Emang orang tebing tinggi main tenis. Awak dulu sama orang opungku nggak ada main tenis di sana. Ada gak ya Aku lapangan mau ngurus tenis? itu aku. Apa? Si Urje Urji apa? di belakang. Kandang babi. Kandang babi ngurusin ampas awak. Serius, Bang? Cucu kan. Iya. Urje Pahokku. namanya. Iya ada urje banyak di belakang. Jadi awak tahu lah tuh baunya ampasnya pokoknya lucu-lucu lah. Aku suka kasihan babi ini sering dipersalahkan. Betul. Apalah salah mereka. Jadi dia udah cocok lah sering makan babi. Karena dulu sering ngasih babi makan. Itulah. Jadi sah. Berbalik. Berbalik sah. Jadi ternyata kami dekat, rumah opungku tebing tinggi. Iya. Cuman kan ya kan dulu tinggal di sana sebelum Aku kuliah sampai ya. SMA kuliah di kalau tebing. aku kan sekali-sekali tinggal di datang. tebing, ya. Karena orang opung di sana kan. Iya. Sekali-sekali datang. Kalau ini kan tinggal di sana memang. Tinggal di sana. Orang bapak dari situ dia. Jauh berarti kita ya. No mention juga dia. Kuliahnya Siantar. 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 Siantar Top. ya. Bukan. Kalau itu cap badak. Ya. Jadi gini lah orang bapakku kan. Jadi dulu aku kalau kuliah tiap hari 5 jam aku jalan. Jalan apa coba? Jalan kaki. Karena dia di Siantar, dia dari mana gitu. Jadi tiap hari jauh. Dia dari Manado katanya. Jadi kalau kalian sekarang udah sekolah tinggal berangkat udah dibayarin masih nggak beres juga. Nggak ngerti lagi saya sama kalian ini. Awak masuk IPS kan. Kan dia kan merantau berjuang punya kontraktor kan biar sipil awak kan. Iya. Masuklah IPS selesai urusan dah. Aduh. Iya memang tapi itu ilmu bapak-bapak. Inilah sarjana teknik. Bapak aku juga gitu ilmunya. Sama? Kalau nasihatin. Dulu Bapak pas kuliah sambil narik becak. Kalian sekarang cuma kuliah. Itu pun susah kali. Begitu Bang. Begitu. tapi paling tidak dia sarjana teknik. Iya. Orang Sumatera ini juga kebanggaan itu apa insinyur. Insinyur. Di mana Bang gitu. kuliah Bang? Di UGM. UGM. Di Ngeri. Jogja. Unpad. Tapi kan hukum awak. Masuk lah. Beda kastanya bos di mata orang Batak. Ya bagus lah. Justru kan ya memang orang hukum Batak hukum Banyak semua. kali ya orang tapi Batak kan tidak hukum. bukan jadi profesi yang dibanggakan itu. Yang dibanggakan itu kan polisi, pilot, PNS, Tentara. insinyur, pengacara, setia. notaris. Coba kau tanya dulu sama calon mertua kalau ditanya. Apa kerjanya? Pengacara. Belum tentu langsung welcome juga. Oh begitu Bang. Wah nggak tahu lah ya. Oh pengacara Nggak tahu kan lah ya. flamboyan ngomongnya jago ya kan. Takut juga kan anak nanti Oh iya. di speakin. Betul. Marga apa sih Manjuntak pula kan. Lengkap kali. Tapi kan dia tadi kaku jadi aktor. Iya. Iya. Adalah trailer dia film baru. Iya. Iya. Ternyata jadi pemeran dia sekarang. Betul. Agak itu lain. ada permintaan bapak mertua. Enggak lah. Sedekat itu dia sampai pengen lihat kau main juga dong gitu. Enggak lah, enggak ada lah urusannya sama itu. Ini kan karena kami punya sebuah grup
grup lawak lah bilangnya ya, agak lain. Isinya kan berempat gitu dan kita tuh setiap Itu grup 4 kalian ini grup lawak. grup lawak lah kami bilangnya. Kayaknya emosi-emosian orang-orang. Ya kan ada juga orang emosi. Terus iya, penekanan nada bisa jadi lucu Bang. Iya, kalau stand up kan deliverynya ada harus tambahin emosinya Iya. gitu. Nah itu kami jago kali nambahin emosi itu. Apalagi Bang Oki. Iya. Soalnya dia malah kan kalau nggak lucu malah dia marah sama penontonnya. Naik kau naik. Harus lucu. Naik kau naik. Naik kau naik. Bang Oki. Emosi dia yang naik. Iya. Ada orang gitu. Akhirnya dia jadi film. Nah akhirnya kan berpikir wah ngapain lagi nih selanjutnya nih, udah bikin podcast, bikin YouTube gitu, terus bikin film gitu. Karena Nah, Oki nggak diajak sama kau kan pas betul, kemarin. pas ngeri-ngeri sedap kan nggak ada Oki. nggak ada Oki kan dia bukan Batak kan, dia Jawa kan, Dia Jawa, jadi nggak usah diajak. Padahal agak lain tuh yang pertama kali inisiasi Bang Oki Bang. Ya, itu juga dia manggil Jegel, manggil Lolo. Itu kan lagi di Jebret, lagi stand up olahraga. Iya terus? Ya itu ngobrol di situ. Kau diajak. Si diajak, kau aku nggak diajak kata si Oki. Orang Jawa. Akhirnya kedapatan apa MC-nya kan? MC jadi gimmick promo. Gimmick promo. Jadi gimmick promo gitu. Nah, akhirnya kita kalau bisa bikin film keren sih nih. Kita pemeran utamanya. Jadi kayak film warkop gitu. Grup lawak tapi pakai punya film gitu. Nah, waktu itu mereka 3 udah semangat kali, terus aku pikir aduh kayak mana nih kalau aku nggak pengen, kasihan juga nih orang 3 nih kan. Tapi karena mereka bilang ayolah semangat, ya udah ayo deh gitu kita coba gitu. Makanya akhirnya di agak lain ini ya aku coba lah berakting gitu. Tapi kau sutradara juga? Enggak lah. Oh. Karena kan menjadi aktor itu aja udah bikin aku suntuk kan, kepala aku pusing kan. Gimana kalau aku sambil jadi sutradara, makin pusing lah gitu. Jadi aku bilang sama Ko Ernest yang akhirnya kena bacot kami lah. Si Jegel bilang, kok bikin film agak lain, minimal 1 juta penonton kata dia. Udah ada janji. Udah ada janji-janjinya gitu. Janji binjai. Janji binjai. Nah ternyata Ko Ernest gampang juga kena senggol egonya kan. Wih betul kau, taruhan kita kok nyampe 1 juta katanya. Nah, jago pitchingnya ya. Kena egonya Ko Ernest, akhirnya dibikin lah film agak lain. Tapi udah aku bilang sama Ko Ernest, aku kan jadi aktor nih nggak punya basic gitu, belum ngerti gitu kan, dan aku ngerasa itu susah, itu butuh pemikiran yang banyak, yang besar gitu. Jadi aku bilang nggak bisa aku sambil sebagai penulis, sebagai sutradara gitu, bahkan nulis pun aku udah nggak bisa aku ikutan gitu. Kalau sekedar ngasih masukan, develop cerita masih bisa lah aku terlibat, tapi kalau udah nulis disuruh persiapan sutradara, aduh bisa pecah kepalaku gitu. Akhirnya aku cuman jadi aktor di sana. Tapi kau puas aktingmu? Aku belum berani nonton. Kayak kita stand up ya Bang ya? Iya, Gak berani nonton gitu. Tapi orang bapak sekarang udah nerima profesimu ini? Oh udah. Apa dari dulu sudah? Enggak, 1-2 tahun setelah lulus kuliah lah masih banyak pertanyaan kan. Saat kuliah kau udah mulai profesi yang lain? Iya, saat aku kuliah semester 5 aku udah mulai stand up. Semester 7 lagi kuliah masuk TV. Nah, kenapa kau stand up berani? Kau bukan tipe yang karena pas stand up fleksibel. gitu. Pas stand up gitu aku masih cuma bisa ngomong doang, bisa, nggak perlu pura-pura beradegan kan. Jadi makanya kalau kalian perhatikan kalau aku stand up jarang kali act out. Betul, sekalinya act out. Iya. Ke Danau Toba. Sekalinya act out. Ngebom gitu. Ke Danau Toba. Itu act out paling legend Bang. Jadi adalah momen aku stand Paling legend up. itu. Terus supaya lucu, kawan-kawan ngasih saran aku harus ngedance. Oke. Nah udahlah aku nggak ngerti mengolah tubuh, badan kaku. Nah pas aku ngedance itu diam semua penonton. Itu pertama kalinya abang pakai act out. Pertama kali aku act out, terus lagunya pun lucu gitu kan. Ke Danau Toba, ke Danau Toba, ore, ore, ore. Tapi semua hening. Sampai angin di Danau Toba pun kedengar. Padahal studio Kompas. Studio di Kompas. Studio suci waktu itu. Di situ deh. Bodoh juga. Padahal studio di Jakarta. Studio Jakarta. Gitu kan. Tapi sampai kedengar di sana. Iya. Iya. Dan itulah
momen pertama dan terakhirnya aku Act ber-act out. out gitu. Baru habis itu nulis. Habis itu, nah aku udah sempat mikir juga untuk berhenti di depan layar karena aku merasa nggak nyaman kan, kena mental kayaknya aku setelah Setelah kejadian itu aku kayak Banget tuh Bang ya, kena banget ya. kena tuh karena kayak aduh, aku sendiri pun nonton jelek kali anak ini gitu. Udah gitu Bang, anak stand up itu parah kalau ada yang kayak gitu-gitu, diposting-posting terus. Diposting terus. Apalagi gitu. kita punya grup kan anti Iya. narkoba. Dulu belum ada tepuk tangan respect, belum ada. Belum ada. Kalau nggak lucu udah ya udah Dibiarkan dibiarkan aja gitu. Nah akhirnya insecure kan, minderan. Jadi nggak maulah di depan layar. Makanya akhirnya mencari kerjaan atau karir yang ke belakang layar. Makanya jadi penulis skenario, menjadi sutradara gitu. Tapi kan harus ada ilmunya juga sutradara. Iya, nah tapi aku bisa proses belajar lah gitu karena ada awareness kan yang jadi mentor gitu yang Itu masih membantu kuliah? gitu. Enggak, udah lulus. Kau lulus kan? Lulus. Oh, ST ya. ST gitu. Berapa tahun? 4,5 Oh, berarti semester pas ya? 9 semester 9 ya naik lebih dikit lah. Ya setengah semester Setengah lah. semester gitu. Nggak rencana, bukan. Abis itu orang tua responnya? Nah waktu aku lulus, aku bilang sama orang tua, aku kayaknya mau coba di dunia hiburan dulu gitu. Nggak sayang kuliahmu itu, katanya. Aku coba dulu lah nanti kita lihat. Kalau ternyata memang nggak meyakinkan ya aku Kapanpun bisa. Iya, kapanpun bisa putar balik gitu. Tapi seringkali saat aku misalnya lagi udah di Jakarta nih kan, udah merantau, udah stand up itu mama tuh seringkali nelpon dulu kayak, "Nak, PLN buka lowongan lo itu, Nak." Iya. gitu. Terus ku bilang Itu lah, aku bilang tadi. ya udah PNS, BUMN. kalau PLN buka mama daftar lah. Karena kan emosi juga setiap ada lowongan dikabarkan. Kalau aku sejak masuk hukum setelah lulus kan, kejaksaan buka itu. Iya gitu kan. Kehakiman buka itu katanya. Nak, si anaknya si ini masuk Pertamina loh gitu. Terus aku cerita, aku juga aku masuk Pertamina tapi bawa motor. Gitu. Kuisi loh gitu bensin. Pertalite. Itu memang. Gitu. Kalau nggak ekot keren. Kalau diekotin. Ekotin. Gitu. Tapi momen akhirnya orang tuamu bangga dengan profesi yang kau pilih sekarang ada? Adalah ketika akhirnya menjadi intinya kan aku tuh dulu orang tua kan pas-pasan. Jadi ketika aku kuliah itu orang tua sebenarnya tidak bisa aku kuliah keluar kota. Orang bapak PNS enggak? Enggak. Bapak guru PNS, mama Iya. jualan monja. Tahu monja kan? tahu. Tahu. Aul-aul. Thrifting. Iya thrifting. Thrifting. Istilah Monja. netizennya thrifting. Kalau di Medan monja. Monja. Kalau di Jogja aul-aul. Aul-aul. Di Bandung ada lagi beda. Kalau di Itali klub bola. Bukan. Monza. Monza ada, AC Ada. Monza. AC Monza. Gitu. Punya Bereston itu. Jadi kan pas-pasan. Jadi ketika akhirnya aku bilang, udah lah Mak, pokoknya aku harus kuliah di UGM, udah keterima ini. Terus dia bilang, kalau kau kuliah nanti di Jogja, kayak mana adikmu, uangnya habis untukmu nanti. Jadi aku bilang sama orang tua, ya udah kuliahkan aku di Jogja. Nanti ketika adik kuliah, aku yang bantu kuliahkan. Keren. Gitu. Nah yang bikin mereka akhirnya yakin dengan yang kupilih ini ketika aku lulus kuliah, kebetulan adikku dua masuk kuliah. Dua? Ha-ha. Kok bisa dua-duanya masuk kuliah bareng? Nah adikku itu, ini ceritanya panjang lagi Iya, nih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya adikku itu dua-duanya itu sama dibikin sekolahnya. Supaya bareng. gampang ngaturnya gitu. Padahal jadi double. Jadi uang double. masuknya. Betul, tapi gampang itu mana adekmu satu pulang satu lagi belum gitu kan. jadi ketahuan. Jadi ketahuan gitu. gitu. Jadi akhirnya dua-dua lah yang ditagih Terus untuk kau biayai. Ya, jadi dua-dua ditagih. Nah, ketika akhirnya aku lulus berusaha untuk kerja di entertain, ternyata adalah hasilnya gitu dan mereka kuliahnya bisa ku support. Di mana gitu. mereka kuliah? Si adekku yang nomor 3 itu di AMC Cirebon, perkapalan. Cirebon. Nah, yang satu lagi di Jogja. Di teknik Di juga. teknik industri juga tapi dia Atma Jaya. Udah beres? Udah beres, udah Dua-duanya? Udah dua-duanya udah beres. Full kau tuh? Ya support lah. Support tipis. Nggak berani juga lah ngeklaim aku doang gitu. Ya aku support semampuku lah. Tanggung jawab. Gitu. Untung baik-baik adikmu ya. Bye-bye. Nggak ada yang Makanya malah. nggak berani mereka melawan. Ada kayak gitu kan ini nggak dilulusin. Iya.
Oh digituin ya, malah dijebak abangnya ya. Iya. Ah mumpung biar aja dia yang janji katanya, biarin aja gua. Mahal-mahalin terus kan. Oh iya bang, ada juga itu bang. Iya masa perlu ku ceritain siapa? Kau kadang-kadang mengarahkan aku framing yang nggak baik kau. Ini juga pasti baik kali nih sama adik-adiknya kan. Baik kali. Jangankan Iya, sama kan. adiknya. Tapi adekku memang wah kacau semua. Kacau sekali. Bagaimana kau baik sama awak? Udah tau lah kau baik berarti sama orang. Aman lah itu bang. Ya kan? Baik kali memang nih Marcel Enggak Siaan. bang. Bukan. Selin pun, bukan Selin pun mengakui. Oh, Selin pun pun mengakui mengakui ya. baiknya Langsung si Marcel ini. Langsung dibahas aja. Yang mana coba ya? Saking baiknya kata si Selin diajak pulang dari terbatak-batak langsung ngikut dia. Langsung nurut. ikut. Justru katanya gini jadinya mau bikin kaos dia. Selin dulu baru kau mah katanya. Jebret. Yoi, kan kau tahu mah aku kenal Selin lebih dulu dari kau. Masuk. Udah kau pulang dulu lah. Aku di sini dulu, belum beres aku. Wah, inilah nggak pulang sampai sekarang. Tahun ini berapa? Dikunci pintunya. Ada film Abang Bene. Tahun ini Lai Bene terlibat berapa Kayaknya film? kalau aku mau tahu kisahmu aku kesini ya. Ya iya tahu. Weh, terlalu jom. Mas, ini TV orang semua muka gua. Mau gimana sih jatuhnya? Ya dia mau bikin film banyak deh kayak itu. Iya, dan filmnya yang Lai Bene bikin ini sukses semua bang. Itulah. Susana itu toh. Susana ya, jadi 5 penulis juta. aku. Susana Luna Maya. Susana yang Luna Maya, tapi yang bernapas dalam kubur. Berapa juta penonton? Itu Bang? 3 jutaan 3 penonton. juta. Lupa tepatnya berapa, 3 Kau yang jutaan. nulis? Aku yang nulis. Bene yang tulis. Gitu. Canggih Penulis tuh bayaran tinggi juga ya. Ya tergantung sudah di level berapa gitu. Kalau masih awal-awal aku dulu sih masih kecil. Start penulis berapa? Start penulis belum tentu sama ya, Iya, tapi iya, rata-rata di 30 sampai 50 juta lah untuk satu skenario Film. film gitu. Berapa kali revisi itu, Le? Itu tergantung Panjang kali. tergantung apakah kita sudah memuaskan apa yang diinginkan produser gitu. Berarti kalau sutradara berarti kalau sinetron per episode. Wah, per episode dan banyak itu penulisnya karena kalau satu orang mimisan lah dia tiap hari tiap hari nulis. Ya, tapi dia harus tahu ininya bikin apa sih, ini bikin Iya. apa dong. Tiap hari nulis orang nabrak mobil terus kan. Tapi kan stripping. Belum kalau ada permintaan, si Marcel tinggi ratingnya nih, banyakkan scene-nya dia Iya, ya. betul. Yang ini aku kurang bikin mati. Bukan, yang itu biasanya udah mulai minta naik bayaran. Ya, dibikin mati kan. Bikin mati. Ketabrak lah dia. Atau enggak diganti pemerannya operasi muka. Iya, betul. Jadi kalau kau belum mau ke sinetron, Aku pernah lo main sinetron. bukan nulis. Nulis enggak lah, enggak kuat lah. Semakin mahalnya itu semakin jam terbang, semakin banyak film yang ditulis atau prestasi. Yang ini soalnya gue sejuta, ini sekian juta penonton. itu. Semuanya. Misalnya Variabelnya. iya semua variabelnya, misalnya namanya sudah mulai besar gitu, anggaplah pernah masuk nominasi, pernah menang piala apa gitu. Nah, itu pasti berpengaruh juga terhadap red cardnya kan. Terus misalnya film-filmnya selalu laris gitu, penonton suka dan namanya sudah beken ya makin laris Si lah. Darto nulis juga ya? Nulis dia Dia nulis apa terakhir ya? Yang Adalah banyak kan, kok yang gua dia baru tahu tulis. juga dia Heeh. nulis. Yang terakhir yang waktu itu ku ingat yang sutradaranya si Tompi itu loh. Selesai apa judulnya? Oh iya. Ya udah itu selesai. Oh iya, dia iya kan itu posting. Darto yang nulis tuh. Paling top siapa penulis sekarang? Penulis top secara apa nih? Ya mungkin kau bisa bilang kalau secara pengakuan dari ini misalnya siapa atau emang yang dikenal secara publik. Yang paling banyak penulis itu ada yang namanya Alim Studio. Terus ada Titin Watimena yang terkenal lah ya, skenarionya itu bagus-bagus gitu. Terus yang ada juga kok sutradara yang nulis juga, kayak misalnya kayak aku, Ernest Prakasa, Mohak Liaco. Terus ada Gina Esnur gitu, Salman Aristo gitu juga nama-nama yang Berarti udah. kau udah berapa film? Kalau yang skenario yang aku tulis, banyak kali bang. 10 lebih kayaknya ada. Nah berarti orang nulis skripsi satu aja minta tolong orang. Dia udah nulis 10 skripsi. Nah, pertanyaan- tesis sampai disertasi. Malah pertanyaanku kalau sekarang kan stand up comedy kan udah ada tuh yang ghost writernya. Ya. Apakah penulis ada juga gitu bang? Kalau aku memang beberapa kali nulis itu pakai tim.
Jadi misalnya aku sama 1 atau 2 orang penulis ikut. Harga dia soalnya udah bisa buat bayar tim. Iya. Ya jadi ada bantu yang bertukar pikiran gitu kan. Karena kalau satu kepala doang yang mikirin lebih bagus kalau ada 2 atau 3 kepala gitu kan. Karena di mana 2 atau 3 orang berkepala berkumpul. Di situ Tuhan ada di tengah. Betul. Iya. Jadi apa lah yang mau kau sampaikan untuk orang-orang tebing tinggi kau nggak bisa datang lah tahun ini. Iya. Kau bikinlah apa acara khusus lah. Enggak lah. Nanti rogoh dompet lagi. Oh, buat apa kau banyak duitmu masa untuk orang dari apa teman-teman Keluarga. kau dulu? Udah keluarga. Iya udah berkeluarga udah nikah kan. Kemarin kan rogoh dalam menikah. Iya, ini rogo sedang lah. Iya. Jangan justru kau kasih tiket mau ketemu kau. Kau kasih makan, kau kasih traktir lah pakai tenda-tenda itu aja. Iya betul. Pakai tenda-tenda itu aja kayak Iyalah. murah, Iya. kayak murah. Janganlah acara sedih terus baru bikin tenda. Nanti Acara senang lah. dibilangnya, kan udah ada tenda ini, sudah ada tempat duduk, masa nggak ada permusiknya? Iya dong, sepaket lah itu. Udah ada pemusiknya, masa nggak ada makanannya? Ya sepaket lah itu. Semuanya jadi ada. Lah iya dong, seperti yang kau bikin di film itu scene-nya. Heeh. Itulah kau bikin. Itu bukan rogoh dalam lagi. Baru kau bawa juga teman-temanmu agak lain. Bawa ke Baru sana. sana. Wah, ngeri CSR lah kalian. CSR ya. Iya. Masuk itu, masuk. Ngeri memang. Nanti produksi alat apa dari Marcel? Aman. Terbatak-batak semua alat Marcel. Tidak, Bang. Sama Manpower. Tidak, Bang. Itulah PT-nya sekarang. Ih, cinta kali kau memang sama budaya Batak ini ya. Cinta kali aku, Bang. Cinta kali luar Belum biasa. dijawab, Bang. Apa yang Abang pengen kejar nanti? Apakah bikin special show kah? Apa ada film lain selain agak lain? Sejujurnya aku berharap 2024 ini bisa aku gunakan untuk menulis film Batak lagi. Amin. Gitu karena pengen lagi nulis, tapi memang aku tuh penulis yang butuh waktu lama, nggak cepat gitu. Kayak misalnya Ngeri-Ngeri Sedap aja lama kali itu kan prosesnya. Jadi aku berharap ya untuk film ini bisa setahun lah untuk menulis skenarionya, dan semoga nanti misalnya akhir 2024 atau awal 2025 aku udah bisa syuting gitu. Amin. Jadi adalah persembahan lagi untuk budaya dan suku Batak selain Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Amin. Berusaha membuktikan dan restu pun datang. Itulah sekelumit perjuangan Benedion Raja Guguk Malae-lae in the pride. Mantaps. Terima kasih Molete Godang untuk Lae Bene. Semoga meledaklah film-film nanti ya. Lae Bene. Dan juga karirmu. Amin. Molo amin, adong doa 2024. Ada dong Oh, Adong do calon. berarti ya dok konon. Amin. Amin. Nuhun Amin atau enggak kolbu. Kobul. Kobul. Ya, kobul. Jadi buat teman-teman Citizen yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus menonton Citizen dan juga Today di hari ini, dan follow terus seluruh akun medsos dari Today News. Kami bertiga pamit, saya Marcel Widianto, Valentina Simanjuntak. Benedion Raja Guguk. Sampai ketemu lagi di podcast terima kasih berikutnya. Molete Godang. Horas, maju.